Ada seorang perempuan yang kemudian diselamatkan dari niat jahat suaminya untuk menjatuhkan perempuan ini, karena perempuan ini terbiasa untuk membaca basmalah. Itulah rahasia di antara orang yang kemudian biasa membaca bismillah. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan harus baca bismillah. Kullu amrin la yubda bi bismillah wa huwa aqta. Segala apa-apa yang kemudian tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka kemudian terputus dari berkah Allah. Dan hebatnya dengan bacaan bismillah itu juga adalah untuk mengecilkan setan. Jadi kalau sudah kita ucapkan bismillah, itu setan mengecil. Paling tidak doa-doanya itu yang tidak boleh ketinggalan 3 itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Lalu kemudian bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 3 itu yang tidak boleh ditinggalkan. Ada penelitian yang menarik, kenapa dengan dilakukan wudhu itu ternyata sel-sel kita itu dengan anggota wudhu itu maka akan menjadi semangat lagi. Anggota wudhu itu kalau kena air maka akan membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Itu sunnah ya. Tapi itu secara medis. Tapi sunnahnya Nabi itu adalah melaksanakan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita ingin melanjutkan kajian kitab Al-Wabilus Shayyib Ibnu Qayyim. Kemarin sudah kita bahas tentang syukur, lalu kita bahas tentang sabar. Berikutnya adalah bagian dari sabar yang masih ingin kita lanjutkan, bahwa sabar dalam ketaatan kepada Allah itu sebagai bukti penghambaan diri kepada Allah harus dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi kalau Syekh Ibnu Athaillah itu menyatakan banyak orang beribadah kepada Allah saat dia diberikan nikmat lapang, dia lalu kemudian merasa ingin terus dekat dengan Allah. Tapi saat kemudian diuji dengan sesuatu yang tidak baik, menjadi sempit, tidak lagi bagus, lalu kemudian dia tidak beribadah kepada Allah. Maka ini tentu, kata beliau, seperti penghambaannya anak-anak. Karena anak-anak itu kalau dikasih permen dekat, itu mau gitu kan. Tapi kalau kemudian tidak dikasih, ngamuk gitu kan. Jadi ini bukan penghambaan, padahal tugas kita sebagai hamba Allah itu adalah melakukan penghambaan yang sejati. Dan itulah yang kemudian terjadi, banyak orang-orang hamba Allah yang kemudian menggantungkan pada keadaan itu. Makanya salah satu ciri orang bertakwa itu adalah disebut alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Kenapa? Karena kata beliau juga disebutkan lapang dan sempit itu hanya merupakan sebuah ujian dari Allah. Kata beliau, hamba itu diberi kelapangan oleh Allah dalam hidupnya supaya dia tidak merasa sempit. Tidak merasa sempit terus, suatu saat dia akan merasa lapang. Begitu sebaliknya, hamba itu kemudian diuji dengan sempit supaya kemudian dia tidak lupa diri pada saat dalam keadaan lapang. Dan Allah tidak memberi kedua-duanya, artinya tidak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sedih, supaya hamba itu selalu tergantung kepada Allah. Itu yang disebutkan oleh beliau.
Jadi penghambaan sejati itu tidak digantungkan pada keadaan. Sehingga kemarin disebutlah tentang kesabaran, bagaimana Nabi Ayub yang kemudian diprotes oleh iblis itu. Enak itu Nabi Ayub menjadi bagus ibadahnya karena dia keluarganya bagus, hartanya banyak, lalu kemudian bahagia gitu. Coba dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang tidak baik, ternyata setelah diuji begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Ayub tetap bertahan dengan penghambaan diri kepada Allah. Jadi hartanya habis, anak-anaknya banyak yang meninggal, lalu kemudian dikasih penyakit pun tetap beribadah kepada Allah. Dan itu tidak semua orang bisa ujian-ujian seperti itu. Ada orang kemudian punya anak baik, bagus gitu kan, tapi suatu saat anaknya diuji oleh Allah, kemudian misalnya diambil oleh Allah, lalu kemudian orang tuanya tidak menjadi sabar, lalu kemudian dia menjadi tidak sadar juga. Na'udzubillah, ini sebuah ujian sebenarnya. Maka dalam banyak hadis itu disebutkan, siapa orang tua yang punya anak perempuan lalu dia bersabar dengan yang diberikan Allah, lalu kemudian sampai dewasa, kemudian menikah ternyata ada masalah dengan suaminya, kembali lagi ke orang tuanya, artinya bercerai, lalu orang tuanya sabar terus memelihara putrinya itu, lalu kemudian dicarikan lagi misalnya, dia akan dapat surga. Karena kemungkinan seperti itu bisa terjadi, ya. Sehingga kemudian apapun yang terjadi itu adalah merupakan takdir dari Allah yang harus kita ridho. Itu bagian dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar bahwa hidup ini kan seperti roda gitu kan. Roda berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Cuma kadang-kadang kita tahu bahwa hidup ini seperti roda berputar kan. Tetapi pada saat di atas kita senang. Nah, pada saat di tengah atau di bawah kita tidak mau terima sama Tuhan itu. Padahal sudah pada tahu bahwa hidup itu adalah seperti roda berputar. Nah, itulah kemudian bahwa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang sukses atau ciri orang yang bahagia itu adalah ketika dia bisa melaksanakan syukur itu dengan benar, dengan rukun-rukunnya yang sudah kita sebut, lalu kemudian sabar dengan rukun-rukunnya yang sudah disebutkan pula. Lalu beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu pada saat menjelaskan tentang sabar dalam ketaatan dalam kondisi apapun, beliau memberikan contoh seperti ini. Fal wudu bil ma'il barid fi syiddatil harri ubudiyah. Jadi berwudu dengan air yang dingin di saat kondisi yang panas, maka itu adalah bentuk dari penghambaan atau ibadah. Wa mubasarah zaujatihi al-hasana allati yuhibbaha ubudiyah. Kemudian menggauli istrinya, di sini disebut cantik gitu ya, yang dia sukai, maka itu juga adalah merupakan ibadah. Wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala nafsi wa 'iyaluhu ubudiyah. Memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada dirinya dan kepada keluarganya, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada dirinya dan kepada keluarganya, itu juga ibadah. Nanti akan kita jelaskan itu, bahwa memberikan nafkah kepada istrinya, lalu kemudian kepada dirinya juga, lalu kepada keluarganya, itu termasuk adalah ibadah. Lalu disebutkan lagi, hadza wal wudu bil ma'il barid fi syiddatil bard ubudiyah. Begitu juga dengan wudu pada saat dalam kondisi yang dingin, dengan memakai air yang dingin di kondisi yang dingin, itu juga ibadah. Wa tarkul ma'siyah allati istaddat dawa'i nafsi ilaiha min ghairi khaufin minan nas ubudiyah. Meninggalkan maksiat padahal dia ingin melakukan maksiat itu, lalu dia tinggalkan maksiat itu bukan karena takut kepada manusia, maka itu adalah ibadah. Wa nafaqatuhu fid dharra ubudiyah. Dia kemudian memberikan infak dalam kondisi susah pun, maka dia
adalah ibadah. Walakin farqun 'adzimun bainal ubudiyyataini. Tetapi ada perbedaan-perbedaan yang sangat besar di antara ibadah-ibadah itu. Artinya apa? Bahwa disebutkan di dalam kalimat sebelumnya bahwa ibadah kepada Allah itu tidak digantungkan kepada keadaan. Karena Allah berhak untuk diibadahi dalam kondisi lapang, begitu juga berhak untuk diibadahi dalam kondisi sempit. Begitu seterusnya, termasuk diantaranya pada saat kita diperintah untuk melaksanakan sholat, dan itu perlu mediasi yang mewajibkan kita untuk melaksanakan wudhu. Maka dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi panas maupun dalam kondisi dingin, maka tetap harus dilakukan. Walaupun nanti akan ada perbedaan keutamaan atau perbedaan di dalam ibadah yang dilakukan itu. Tentu secara umum sudah disebutkan bahwa memberikan infak pada saat lapang dengan memberikan infak pada saat sempit tentu nilainya berbeda. Uang 100.000 yang dikasih orang yang kaya dengan 100.000-nya orang yang miskin, maka tentu itu berbeda walaupun nilainya sama-sama 100.000. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu yang nanti kemudian akan menghitung itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah wudhu ini, inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan bicara tentang apa yang harus kita baca atau apa yang harus kita sampaikan pada saat kita mau berwudhu. Jamaah yang dirahmati Allah, beliau sebutkan di sini bahwa ada hadis dari Imam An-Nasa'i itu disebutkan tawaddau bismillah, maka berwuduklah kalian dengan mengucapkan bismillah. Jadi kalau mau berwudu itu mulai dengan bismillah. Kemudian di hadis Jabir radhiyallahu an, beliau kemudian menyatakan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begini, "Ya Jabir, nadi biwadu fakultu ala wadu ala wadu ala wadu wafi faqala hut ya Jabir fasub alayya wa qul bismillah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan, "Ya Jabir, siapa kira-kira yang bisa mengambilkan air?" Jadi kalau wadu itu bedanya dengan wudu. Jadi kalau wawunya itu huruf harkatnya itu fathah, itu adalah alat untuk membersihkan diri, berarti airnya itu wadu. Tapi kalau wudu, wawunya itu dengan dhamma, itu artinya adalah aktivitas yang kita lakukan pada saat membersihkan anggota wudu, itu namanya wudu. Aktivitasnya, aktivitas untuk membersihkan anggota-anggota itu namanya wudu. Tapi kalau al-wadu itu berarti artinya adalah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan siapa yang kira-kira bisa mencarikan air. 3 kali Rasulullah kemudian menyebutkan itu, lalu kemudian ketika sudah ada sahabat yang memberikan itu, lalu kemudian beliau mengatakan kepada Jabir ini, "Jabir, baca bismillah, baca bismillah." Jadi memulai dengan membaca bismillah. Nah, kemarin sudah sempat kita singgung bahwa ada seorang perempuan yang kemudian diselamatkan dari niat jahat suaminya untuk menjatuhkan perempuan ini, karena perempuan ini terbiasa untuk membaca basmalah. Jadi setiap apa yang dilakukan bismillah, bismillah, bismillah. Dan perempuan ini diniatin jahat oleh suaminya akan dijatuhkan, supaya kemudian ya mungkin ada keinginan suaminya untuk menyalahkan istrinya dan kemudian membuat dia tersalahkan dengan itu.
ketika dititipi, saya tidak tahu maksudnya apa, mau disalahin supaya kemudian cari yang lain, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas ini punya kebiasaan istrinya ini selalu baca bismillah dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, ternyata ketika dititipi barang, lalu kemudian ditaruhlah barang itu, lalu kemudian naruh barang sambil membaca bismillah. Nah, oleh karena itu kemudian suami ini punya niat jahat. Barang yang ditaruh oleh istrinya ini lalu kemudian diambil dan dibuang ke sumur. Nah, pada saat suaminya bertemu lagi dengan istrinya dan ingin menjatuhkan istrinya itu, lalu kemudian menyatakan, coba mana barang yang aku titip kemarin itu. Lalu dengan tidak merasa bersalah dan yakin sekali istrinya mau mengambil barang itu. Suaminya sudah yakin karena barangnya sudah dibuang ke sumur. Pasti nanti salah ini, nanti akan aku marahi. Gimana kamu dititipi? Maunya begitu gitu. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah kemudian menyuruh malaikat untuk mengambil barang yang sudah dibuang ke sumur itu, lalu kemudian ditaruh di tempatnya semula. Lalu kemudian ketika istrinya itu mau mengambil barang itu dengan sederhana, dengan penuh keyakinan, lalu kemudian dia ambil barang itu seperti semula. Lalu kemudian diberikan sama suaminya. Terkaget-kagetlah suaminya karena ternyata kok bisa ini, padahal sudah dibuang gitu. Itulah rahasia di antara orang yang kemudian biasa membaca bismillah. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan harus baca bismillah. Maka di dalam hadis itu disebutkan bahwa kullu amrin la yubda bi bismillah wa huwa aqta. Segala apa-apa yang kemudian tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka kemudian terputus dari berkah Allah. Jadi paling tidak kalau kita lihat keutamaan baca basmalah itu, pertama adalah ingin mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Apapun yang kita lakukan, aktivitas kita mulai dengan bacaan basmalah. Maka kemarin kita sudah bahas, mau masuk masjid pun baca bismillah. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, lalu kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Begitu seterusnya. Nah, termasuk diantaranya adalah pada saat kita berwudu pun bacalah bismillah. Ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kemudian dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim ketika membahas tentang bab zikir atau doa pada saat kita mau mengambil wudu. Jadi dimulai dengan bismillah. Dan hebatnya dengan bacaan bismillah itu juga adalah untuk mengecilkan setan. Jadi ketika Usama bin Zaid itu bonceng sama Rasulullah dan sempat ontanya sedikit terpeleset gitu, lalu mengatakan melaknat setan gitu ya, melaknat setan. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan, tidak usah begitu, nanti setan itu tambah gede rasa gitu kan, gara-gara setan itu dijatuhkan, tambah gede rasa kata Rasulullah. Cukup dengan bismillah saja, bismillah. Jadi kalau sudah kita ucapkan bismillah, itu setan mengecil seperti lalat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bapak dan ibu dalam aktivitas apapun yakin bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi aktivitas apapun. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya disebutkan hadis berikutnya adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu alah wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada salat bagi orang-orang yang kemudian tidak wudu pada saat mau melakukan salat, dan tidak ada wudu kalau kemudian tidak dimulai dengan bismillah. Jadi ini sederhana, tapi di sinilah letaknya kita untuk punya habit, kebiasaan untuk membaca bismillah pada saat mau wudu. Juga disebutkan di beberapa riwayat yang lain.
Nah, selanjutnya kita baca dulu apa yang kita baca setelah kita berwudu. Ini hadis riwayat dari Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbik wal wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Jadi berdasarkan hadis ini, bacaan yang kita baca pada saat kita selesai melaksanakan wudu adalah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, orang yang biasa membaca ini setelah selesai wudu akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. 8 pintu surga akan dibukakan buat dia, dan dia disilakan untuk masuk di mana saja. Jadi jangan sampai kemudian pada saat selesai wudu kita tidak sempat untuk membaca zikiran itu, ya, baca seperti itu. Nah, di riwayat lain, di riwayatnya Tirmizi itu ba'da dzikri syahadatain, setelah membaca yang disampaikan itu, yang tadi kita baca syahadat itu, ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi ditambah itu, luar biasa sebenarnya. Ini disebutkan bahwa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tergolong orang-orang yang bertaubat dan termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Dan di antara 40 orang yang dicintai Allah itu, ya, Syekh Habibullah itu menulis kitab Ahbabullah, dan di antara 40 itu disebutkan orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang punya kebiasaan mensucikan diri. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah setelah membaca syahadat, setelah wudu itu baca syahadat, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertaubat, karena orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Jadi berbahagialah orang-orang yang kemudian di akhir hidupnya itu bertaubat kepada Allah. Maka sampai kemarin saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu, derajat dari 3 amalan itu, yang pertama adalah baca Quran, lalu yang kedua zikir, lalu kemudian doa. Nah, orang yang tidak sempat berdoa kepada Allah tapi dia memperbanyak zikir, maka apapun yang menjadi hajat dia nanti akan diberikan tanpa diminta. Begitu sebaliknya, ketika orang kebingungan dengan doa-doa apa yang harus disampaikan, bapak dan ibu punya banyak permintaan kepada Allah, bingung mana yang harus didoakan lebih awal ini, karena banyak kebutuhannya. Maka kata beliau Ibnu Qayyim itu, kalau kamu dalam kondisi seperti itu, cukup perbanyaklah kamu beristighfar kepada Allah, karena kalau kamu sudah diampuni oleh Allah, maka semua hajat kamu yang menjadi keinginan kamu tanpa diminta oleh Allah, karena Allah sudah mengampuni kamu, maka Allah akan berikan. Jadi kalau sudah bingung, banyak istighfar saja. Itu astagfirullah. Boleh astagfirullah, boleh astagfirullahaladzim, boleh kemudian panjang juga astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh, silakan semampu dan sebisa Bapak untuk baca istighfar. Karena apa? Kalau Allah sudah memberikan ampunan kepada seorang hamba, maka akan menjadi hajatnya juga akan diberikan. Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat ini. Allah senang kepada orang-orang yang kemudian akhir hidupnya bertaubat. Maka orang-orang yang sudah punya umur itu, paling tidak doa-doanya itu yang tidak boleh ketinggalan 3 itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Lalu kemudian bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 3 itu yang tidak boleh ditinggalkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang digolongkan orang bertaubat. Bahkan pintu surga itu
yang kemudian diperdebatkan oleh ulama, pintu yang ke-8 itu ada yang menyebut adalah ahli zikir, tapi juga ada yang menyebut adalah orang yang kemudian tergolong sebagai ahli taubat. Jadi kita berdoa kepada Allah habis wudhu itu tergolong kepada orang-orang yang bertobat dan tergolong orang-orang yang mensucikan diri. Nah, hebatnya di dalam Islam itu, jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu mengatur tentang kesucian, kesucian lahir maupun kesucian batin. Hebatnya itu Islam. Maka dulu ketika Rasulullah SAW memuji orang-orang Ansor itu, karena dia suka membersihkan diri. Jadi orang Islam itu tidak identik dengan kotor. Ini kadang-kadang buat miris kita. Saya sering beri ceramah di mana-mana itu sebagai sebuah gambaran. Ajaran-ajaran kita itu banyak diambil oleh orang-orang lain. Sedangkan kita sendiri kadang-kadang tidak mau mengamalkan. Mohon maaf ya. Ini untuk kita saja. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat itu, ketika mau ke tempat buang air besar atau WC, di situ putih, bersih, harum. Tapi tidak disebut di situ an-nadzafatu minal iman. Tidak disebut itu. Tapi coba pergi ke beberapa tempat yang kadang-kadang tidak semuanya, ada beberapa pesantren, ada beberapa masjid, kamar mandinya. Di situ disebut an-nadzafatu minal iman. Tapi masuk dengan begini, saya juga bingung ini orang Islam gimana? Ini otokritik buat kita ya, otokritik buat kita. Jadi ajaran-ajaran Islam itu kenapa mereka karena melakukan banyak amal dari kita diambil, ilmu dipraktekkan mereka. Bahkan konon kabarnya Qailullah itu diterapkan di beberapa perusahaan-perusahaan di Jepang, di Kanada, di beberapa perusahaan. Jadi mereka tidur jam 11. Untuk bisa kerja itu bisa lembur dan kuat pada saat nanti. Nah, itu yang dipakai ya. Kalau kita kan belum. Itu hebatnya Qailullah itu dipakai. Jadi sebelum zuhur itu mereka tidur, cuma mereka tidak sholat. Nah, mereka ngambil tidurnya itu. Lalu kemudian setelah itu memang betul-betul produktivitas dari para karyawan dan kerjanya luar biasa sampai kemudian malam pun bisa. Nah, kalau kita kan enggak gitu. Salah-salah kadang-kadang, begadang malah itu. Padahal begadang itu tidak boleh. Nah, ini ajaran-ajaran yang kemudian mereka ambil, diterapkan karena itu bagus. Maka orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika bertanya itu kepada salah seorang sahabat Rasul itu, hebat, nabimu itu mengajarkan sampai sedetail itu dalam bersuci. Iya, mengajarkan apa saja. Pada saat buang air besar tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh beristinja, membersihkan dengan tulang, tidak boleh dengan kurang dari 3 batu. Detail Islam itu luar biasa. Tidak ada kemudian di tempat lain, di ajaran agama lain itu mengajarkan sedetail Islam. Sampai urusan mau masuk kamar mandi, mau masuk WC saja, kakinya diatur itu, tidak ada itu sedetail Islam itu. Kaki kiri dulu, nanti kaki kanan, pakai berdoa segala macam, itu diajarkan itu dalam Islam. Cuma kadang-kadang orang Islam sendiri tidak melakukan itu. Sudah, apalagi kalau sudah keburu-buru itu, tidak ada kaki kanan kaki kiri itu sudah seret keburu itu. Masya Allah, itu kan hebat itu kan sederhana. Jadi tidak ada kemudian, lalu bagaimana kemudian bisa girah, kedekatan juga ya, di samping semangat juga kedekatan pada ajarannya itu tidak ada. Kita tidak bangga dengan ajaran-ajaran itu. Satu sisi secara personal saya selalu sampaikan, jangan-jangan amalan-amalan kecil inilah yang kemudian akan membuat kita masuk surga. Banyak di dalam hadis itu disebutkan ada orang yang hanya gara-gara menyingkirkan kotoran, sesuatu yang kemudian mengganggu di jalan, itulah menjadi wasilah dia masuk surga. Tapi justru amalan-amalan yang besar kelihatannya itu justru tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Karena riya, karena sum'ah, karena ujub, tidak ada punya nilai. Maka termasuk tadi itu, ya, orang yang punya kemudian keikhlasan pada Allah, ingin melakukan seperti sunnah Rasul,
Saya pikir mau buang air besar, mau ke kamar mandi, tidak ada yang ngalem itu, tidak ada yang muji. Bapak mau pakai kaki kiri atau kanan, tidak ada yang muji itu kan. Tapi disitulah letaknya, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah, lalu aku ingin melakukan apa yang engkau sunnahkan. Kaki kiri, tidak ada. Keluar masjid juga begitu, dengan kaki kiri. Nah itu kan ada yang kemudian sibuk, bagaimana caranya? Kaki kiri dulu, kemudian sandalnya pakai kaki kiri, lalu kemudian yang masuk pertama kali adalah yang kanan. Wah, ajaran Islam kok jadi susah begitu katanya. Tapi disitulah letaknya, karena tidak ada yang ngalem itu. Tinggal bagaimana kita kemudian mau mencontoh Rasulullah itu dengan niat ingin melakukan sunnah Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Sepele-sepele inilah yang mungkin bisa memasukkan kita ke surga. Maka kalau di dalam ayat sering kita dengar, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian kita meremehkan amalan sekecil apapun. Hatta urusan baca bismillah mau wudu, hatta kemudian kita baca syahadat setelah wudu, lalu kemudian kita baca berdoa kepada Allah, kita tambah dengan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hal-hal yang seperti ini tidak ada yang ngalem, karena kita tidak ada yang tahu. Kita tanpa pakai itu pun dilihat orang sholat. Tetapi disitulah letaknya. Kalau kemudian disebutkan, saya pernah menyampaikan itu, ada ulama mengatakan begini, kalau ada orang yang kemudian dia beramal bagus ditampakkan banyak orang, tapi ketika dia sendirian dia bermaksiat pada Allah, itu orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak ada orang, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita punya keyakinan bahwa Allah melihat kita. Nah, sekali lagi, apa-apa yang kita sampaikan tadi sedikit kecil, tapi kemudian apakah kita mau beristiqomah dengan itu? Lalu kemudian ada yang menarik juga, yang ini mungkin jarang, bahwa di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri itu, bahwa siapa yang sudah selesai melaksanakan wudu baca doa. Yang ini sering kita baca sebagai bacaan kafaratul majlis ya. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu juga boleh dibaca. Jadi selesai melaksanakan wudu. Nah, jadi boleh. Mau baca ketiga-tiganya silakan aja ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Luar biasa. Itu disebutkan sambil Rasulullah itu melihat ke langit. Jadi berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir yang kemudian disampaikan oleh beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin nambahi beberapa hal berkaitan dengan wudu ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita kalau bisa itu pada saat kita wudu itu dalam keadaan isbaq ya, ihsan. Jadi kalau wudu itu sungguh-sungguh. Saya beberapa waktu yang lalu sempat baca hadis-hadis tentang wudu itu, yang paling membuat hati saya kemudian terenyuh itu pada saat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, pada saat kita membasuh anggota-anggota wudu, maka seluruh dosa-dosa kita keluar dengan air yang kemudian bercucuran itu. Makanya kalau berwudu itu harus isbaq, harus ihsan. Sungguh-sungguhlah dalam berwudu itu, membersihkan yang menjadi anggota wudu itu, karena dosa-dosa keluar dengan air-air yang kemudian mengalir di situ. Itulah yang membuat kita terenyuh. Tetapi menarik disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini bahwa bagaimana dengan dikiran-dikiran orang yang berdoa pada saat anggota badan itu, beliau sebutkan bahwa tidak ada dalil yang sahih
tentang itu. Jadi pada saat basuh tangan misalnya, ya Allah bersihkan tangan ini dari dosa mengambil orang lain, dari memukul dan sebagainya, itu tidak ada dalilnya. Jadi cukup dengan yang tadi itu. Tetapi ada ulama yang menyatakan boleh berdoa dengan itu, karena itu adalah fadilatul amal. Tapi ada juga yang jalan tengah. Jalan tengahnya gimana? Boleh berdoa sesekali, tetapi itu jangan dianggap sebagai ajaran. Jadi cukup karena kita berdoa. Jadi sewaktu-waktu ada yang berkumur-kumur, lalu kemudian ya Allah bersihkan mulutku dari kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan orang. Berdoa begitu. Ya Allah jaga aura wajahku untuk kemudian dilihat, untuk bisa menjadi wajah-wajah yang berseri-seri nanti di akhirat. Semua doa-doa itu apakah dibolehkan? Tidak ada dalil sebenarnya. Tapi kemudian ada yang mengatakan boleh saja sewaktu-waktu, tapi jangan dianggap itu bagian dari Rasulullah. Tapi semacam ekspresi, itu jalan tengah. Ada yang membolehkan, ada yang kemudian tidak membolehkan karena itu tidak ada dalil. Tapi ada yang mengambil jalan tengah, boleh saja itu dilakukan dengan catatan itu bukan dianggap sebagai bagian dari Rasulullah. Silakan. Jadi ketika membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh kepala. Jadi kalau basuh kepala itu otakku ya Allah gitu. Bersihkan dari hal-hal yang jelek ya, dari hal-hal rencana-rencana yang jahat. Kakiku juga dibersihkan untuk bisa datang ke tempat-tempat itu sewaktu-waktu boleh. Seperti itu. Tetapi di kitab Al-Wabil Salib itu dianggap tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Yang ada tadi sudah cukup dengan baca bismillah lalu membaca dzikiran sesudah itu. Cukup ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan pada saat kita berwudu maka dengan mengalirnya air-air bekas wudu itu maka itu sudah cukup untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ini hadis luar biasa. Ya, ketika baca itu saya terenyuh, ya Allah, dosa-dosa itu akan mengalir seperti itu, turun dengan wudu itu. Oleh karena itu wudu jangan ecek-ecek. Maka Rasulullah pernah ketika melihat ada orang wudu ecek-ecek, irji fa'asin wudu'aka. Balik sana, wudu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ecek-ecek, terutama pada saat tidak mengalir airnya. Biasanya kalau di kamar mandi itu ecek-ecek tek itu kan membasuh itu diangkat kakinya, dibersihkan bukan disirami air gitu kan. Ini hal-hal yang kayaknya sederhana. Tapi disinilah pentingnya kita memahami itu. Dan ternyata nanti umatnya Nabi Muhammad itu akan dikenal karena bekas wudunya itu. Jadi ada istilah dengan gurrah muhajjilin itu. Jadi nanti pada saat di haud itu, di telaga itu, ya, di telaga air Rasulullah SAW dikenal siapa umatnya Nabi Muhammad itu kelihatan dari bekas wudu, ya, bekas wudunya itu. Cuma menurut Imam Malik itu bahwa orang yang kemudian tanda-tanda bekas wudunya itu akan kelihatan adalah yang mudawamatul wudu, yang dia bisa menjaga wudunya. Ya. Jadi kelebihan dari Bilal bin Rabah di samping kemudian disebutkan itu karena beliau biasa menjaga wudunya dan biasa sholat 2 rakaat yang disebut dengan syukrul wudu itu. Karena kebiasaan inilah kemudian Bilal didengar terompahnya di surga kata Rasulullah SAW. Jadi mendawamkan wudu. Jadi ada orang yang kemudian tidak pakai amal yang luar biasa, tapi dia mendawamkan wudu. Jadi setiap batal dia wudu, setiap batal dia wudu. Artinya dia mengkondisikan dirinya dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang biasa membiasakan dirinya dalam keadaan suci. Mungkin dia istiqomahnya di situ, silakan. Dan itulah yang akan menunjukkan umatnya Nabi Muhammad. Wudu yang kita tahu bahwa itu tajrid ya. Jadi gradual kewajiban wudu itu. Wudu itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad itu pada saat di Makkah 1,5 tahun sebelum hijrah. Baru kemudian diwajibkan pada waktu turunnya perintah salat Isra Mi'raj itu untuk melaksanakan wudu, dan itu kemudian menjadi sebuah kewajiban ya. Awalnya
sunnah saja, maaf. Awalnya sunnah lalu kemudian menjadi wajib pada saat turun perintah sholat setelah hijrah ke Madinah. Dan pada saat Fathu Makkah, jadi wudu itu wajib, setiap mau sholat itu wajib, setiap mau sholat wajib. Baru ketika pada saat Fathu Makkah, maka kemudian Rasulullah memberikan contoh tidak wudu lagi. Bisa wudu yang kita pakai ini bisa untuk kita waktu sholat isya. Kita punya wudu maghrib, tidak berwudu, maka sudah kemudian boleh pada saat sudah Fathu Makkah itu. Nah, bagaimana dengan tajridul wudu, memperbaharui wudu? Maka ada orang yang kemudian senang juga untuk tajridul wudu, kembali kepada kondisi dan keadaan. Tidak boleh kita isbak wudu, bagus wudunya, tapi pada saat itu kita menjadi orang mubadir dalam membuang-buang air. Jadi kalau kondisi air yang kira-kira tidak mengganggu yang lain, maka silahkan kalau mau tajridul wudu. Jadi walaupun sudah punya wudu, silakan wudu lagi boleh. Tetapi kalau kira-kira itu akan mengganggu dan akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik, maka cukuplah wudu yang sebelumnya dipakai selama tidak batal. Nah, ada hal yang sebenarnya banyak ingin kita sampaikan tentang masalah wudu ini. Kita tahu bahwa perintah wudu ini bukan cuma untuk sholat, tapi juga untuk pada saat tawaf. Cuma bedanya kalau saat tawaf itu kita boleh berbicara. Kemudian yang ketiga pada saat kita baca Quran. Ya, pada saat baca Quran itu ahsan untuk kita berwudu, walaupun itu tidak wajib. Tetapi disebutkan oleh para ulama itu juga beberapa fungsi wudu supaya kita tahu. Pertama, wudu untuk zikir. Rasulullah SAW menyebutkan, inni karihtu an adzkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin. Pada saat mau zikir, aku tidak senang kalau berzikir dalam keadaan tidak berwudu. Ini contoh saja. Wudu pada saat hendak tidur. Jadi mau tidur pun wudu, itu luar biasa. Malaikat akan menjaga dan mendoakan kita. Ya, pada saat mau tidur. Kemudian muqaddimah mandi janabah. Jadi sebelum kita mandi junub, mandi besar itu wudu dahulu. Wudu lebih awal. Ini kadang-kadang ini banyak yang salah juga ini. Jadi tidak wudu, mandi dengan ritual yang sudah ada, lalu kemudian baru wudu terakhirnya. Sebenarnya justru wudu itu menjadi muqaddimah mandi junub. Nah, kecuali nanti batal. Kalau tidak batal itu cukup sudah dengan wudu di awal itu. Ada juga menyebutkan wudu pada saat meredam marah. Karena pada saat marah itu ada setan, ya, api. Jadi bisa diredam dengan wudu. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah kondisi fisik berdiri, duduk, kalau tidak bisa lalu kemudian berbaring. Tapi lebih bagus lagi kemudian diredam dengan berwudu pada saat marah, dan bahkan bisa dengan melaksanakan sholat setelah wudu itu. Mengulang beribadah suami istri juga dengan wudu. Ini sunnah Pak, Ibu. Jadi kalau misalnya beribadah malam jam 10 mau tidur, belum mandi, maka lalu kemudian ada keinginan kok ingin lagi jam 12 lagi, maka itu menjadi hal yang sunnah untuk kita lakukan. Ada penelitian yang menarik, kenapa dengan dilakukan wudu itu ternyata sel-sel kita itu dengan anggota wudu itu maka akan menjadi semangat lagi. Karena kalau kena air, anggota wudu itu kalau kena air, maka akan membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Nah, itu sunnah ya. Tapi itu secara medis, tapi sunnahnya Nabi itu adalah melaksanakan wudunya ya. Ya, bukan berarti tidak beli obat kuat lagi. Jadi itu berwudu itu. Nah, atau tidak mau mengulangi lagi tapi belum mandi janabat karena nunggu jam 3 mungkin. Jadi pada saat selesai itu kemudian disunahkan untuk berwudu. Jadi tidur itu dalam keadaan berwudu ya, sebelum mandi janabat jam 3 nanti misalnya. Nah, kemudian setelah bicara kotor, ini juga ada hadisnya walaupun lemah tapi tidak apa-apa. Bicara kotor lalu kemudian
setelah membawa jenazah, ini juga begitu. Dan bahkan disebutkan setelah tertawa terbahak-bahak. Wah, ini sebenarnya bukan akhlak yang baik ya. Rasulullah tidak tertawa terbahak-bahak. Tapi kadang-kadang saya juga tidak menyalahkan, ada orang yang ketawa itu sampai ngikik-ngikik itu. Wah. Nah, orang-orang seperti itu ya wudu itu sudah keluar dari akhlak. Nah, saya ingin mengakhiri, sudah disebutkan tadi bahwa wudu itu paling tidak buat kita, tadi sudah disebutkan nanti di akhirat akan dikenali umatnya Nabi Muhammad karena anggota wudu itu. Maka berwudulah dengan isbag, dengan ihsan, dengan sempurna, lalu lakukan. Kalau orang yang punya kebiasaan untuk mendawamkan wudu ini luar biasa. Mungkin amalnya tidak dilihat orang, sederhana, tapi disitulah letaknya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, keistiqomahan dia menjaga wudunya. Itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa setiap mau wudu baca Bismillah. Lalu selesai kita wudu, kita boleh menegedahkan wajah kita ke langit, lalu kemudian berdoa, membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Lalu bisa ditambah dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin dan istiqomah juga dalam keadaan kesucian, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya lahir maupun batin. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.